Shalom, sahabat seluruh Kristiani yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam limpahan berkat Tuhan, sehat dan sukacita senantiasa. Sahabat seluruh Kristiani, menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Karena tidak hanya berfokus untuk mendidik, membesarkan, dan mendampingi anak-anak, tetapi juga banyak tanggung jawab yang lain yang harus diemban. Misalkan mencari nafkah, mengurus kebutuhan rumah tangga, melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor, kegiatan di masyarakat, maupun gereja misalkan. Semuanya bisa menguras energi dan membuat orang tua menjadi tidak bahagia. Padahal kita tahu orang tua yang tidak bahagia itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan keluarga, khususnya anak-anak. Orang tua yang tidak bahagia akan cenderung melampiaskan emosinya, melampiaskan kekesalannya kepada seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak. Untuk itu, kebahagiaan orang tua menjadi hal yang penting untuk kita upayakan bersama. Mengutip dari sebuah artikel dari The Asian Parent, ada beberapa tips bagi para orang tua supaya bisa menjadi lebih bahagia. Di antaranya, yang pertama, terhubung dengan anak. Menjalin hubungan yang erat dengan anak-anak akan mendatangkan rasa tenang, damai dalam diri orang tuanya. Untuk itu, orang tua perlu mengupayakan hal-hal yang mendekatkan dirinya dengan anak-anak. Misalkan, dengan membacakan dongeng sebelum tidur, mengajak mereka berdoa bersama, atau makan bersama, kemudian bercengkrama setelahnya, atau sekedar duduk-duduk bersama, kemudian melakukan hal yang menyenangkan, yang disukai oleh seluruh anggota keluarga, menyanyi bersama, atau bercanda bersama. Yang kedua, mengurangi kesibukan dengan mengerjakan lebih awal. Orang tua akan tertekan ketika harus melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Emosi orang tua menjadi lebih mudah terpancing karena repot melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Maka orang tua mungkin tidak sengaja kemudian berteriak dan membentak anak-anak. Nah, hal ini bisa dihindari dengan cara mengelola apa yang bisa dilakukan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Misalkan sarapan atau menyiapkan baju seragam anak-anak bisa disiapkan pada malam hari, daripada harus dikerjakan semua di pagi hari, dan seterusnya. Yang ketiga, berhenti berteriak dan membentak anak. Selain bisa menimbulkan trauma dalam diri anak, teriakan dan bentakan kepada anak juga akan menimbulkan rasa bersalah yang besar dalam diri orang tua setelah itu terjadi. Untuk itu, ketika ada situasi yang memang kemudian berat, kemudian memancing emosi para orang tua, maka akan lebih baik para orang tua menenangkan diri terlebih dahulu. Tarik nafas dalam-dalam sampai benar-benar tenang, atau memang jika itu tidak membantu, ambillah waktu untuk menyendiri terlebih dahulu, menenangkan diri sampai nanti kita siap kembali bertemu dengan anak-anak ataupun anggota keluarga yang lain. Yang keempat, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak ada orang tua yang sempurna. Setiap orang tua tentu pernah melakukan kesalahan. Janganlah itu menjadi beban yang berat yang membuat kita menghukum terlalu keras diri sendiri. Cukup akui dan terima kesalahan yang telah kita lakukan dan usahakanlah supaya itu tidak terulang kembali.
Yang kelima, kelola stres dengan melakukan hal-hal yang disukai. Karena beban tanggung jawab yang banyak, orang tua akan lebih sering diperhadapkan dengan stres. Itu mungkin tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa mengelolanya dengan cara salah satunya melakukan apa yang kita sukai. Mungkin ada yang bisa menenangkan dirinya dengan minum teh, minum kopi, atau mandi air hangat, atau membaca buku kesukaan, mendengarkan lagu kesukaan, musik-musik kesukaan, atau menonton film, atau berkebun, atau hal-hal lain yang itu bisa menimbulkan kesenangan dalam diri kita ketika melakukannya. Yang keenam, mengurangi kegiatan tambahan. Mungkin ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh para orang tua yang itu menyita waktu dan pikiran. Misalkan selain pekerjaan di kantor dan juga mengurus rumah, masih ada tugas sampiran lainnya di masyarakat, jadi ketua RT, jadi pengurus apa gitu ya. Kalau memang itu dirasa memberatkan sehingga menyita waktu yang begitu banyak untuk keluarga, maka mungkin kita perlu mempertimbangkan ulang. Kita tentukan prioritas mana yang bisa kita lakukan pada saat ini. Jika nanti memang ada masanya kita sudah merasa lebih bisa mengelola waktu dan tenaga pikiran, maka kita bisa melakukannya di kemudian hari. Yang selanjutnya, luangkan waktu bersama pasangan. Orang tua yang bahagia tentu memiliki relasi yang baik dan bahagia dan harmonis dengan pasangannya. Untuk itu, para orang tua perlu merawat relasi yang baik dengan pasangannya. Luangkan waktu bersama supaya bisa menjaga keintiman, kemesraan, bisa menambah, memperdalam rasa cinta di antara keduanya. Cinta yang mengalir di tengah pasangan yang bahagia akan mengalir juga kepada seluruh anggota keluarganya. Orang tua yang penuh cinta, orang tua yang bahagia akan mengalirkan kebahagiaan juga, akan mengalirkan cinta juga kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, yang bisa melingkupi itu semua tadi, jangan lupa untuk terus bersyukur. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur itulah sumber kebahagiaan kita yang sempurna. Jadi kebahagiaan kita bukan berarti bahwa kita akan lepas dari banyak tekanan atau banyak permasalahan atau banyak tanggung jawab di dalam kehidupan kita, tetapi rasa syukur akan memberikan kebahagiaan karena kita melihat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah anugerah dari Tuhan. Termasuk kehidupan keluarga, termasuk setiap tanggung jawab yang boleh kita emban selama ini. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bergereja. Kiranya itu boleh kita terima menjadi kesempatan untuk mengabdikan diri, untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Cara kita bersyukur adalah dengan menikmati setiap proses kehidupan kita. Kebahagiaan akan muncul ketika kita bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan tangan terbuka, dengan hati yang mengarah senantiasa kepada Allah. Berpengharapan terus kepada Allah, menyerahkan segala beban kehidupan kepada Allah. Segala hal, suka, duka, baik, buruk, sehat, sakit, biarlah itu tetap menjadi sarana bagi kita untuk mengucap syukur, melihat cinta kasih Tuhan, melihat
kesetiaan Tuhan kepada kita. Untuk itu para orang tua, jangan lupa bahagia. Karena kebahagiaan kita akan menjadi kebahagiaan keluarga, kebahagiaan anak-anak kita. Tuhan memberkati.